Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit, siapa yang tidak senang ketika melihat sawit kita ini berbuah lebat, kemudian janjangannya besar-besar dan berat-berat. Itu pasti membuat kita sangat-sangat bahagia dan tidak ingin pulang ke rumah, inginnya tetap terus di ladang dan ingin segera panen dan segera panen. Tentunya kalau kita memiliki kebun dengan produktivitas yang demikian, kita bisa dipastikan akan lebih sejahtera keluarga kita, dan impian kita selama ini untuk menjadi lebih baik kehidupannya tentu akan segera terwujud dari potensi sawit yang memang lumayan cukup besar. Nah, dari tujuan demikian, hal yang perlu kita pahami adalah bahwa kelapa sawit ini tumbuh dan berkembang itu memang memerlukan asupan nutrisi yang cukup banyak, teman-teman, dan perlu bantuan dari manusia alias pemberian pupuk secara kimiawi. Nah, yang akan kita bahas di sini, teman-teman, mengenai pupuk apa sih yang bisa membantu buah itu lebih besar dan lebih berat, janjangannya lebih besar dan lebih berat. Seperti yang di depan kita ini, mungkin ini janjangannya sudah beratnya 10 kg ke atas, teman-teman. Usianya 5 tahunan hingga 6 tahun lah, kira-kira 5-6 tahun. Dan tentunya ini membuat saya juga sangat bahagia, meskipun yang saya tanam, sekali lagi teman-teman, ini adalah benih abal-abal. Namun karena sudah terlanjur tanam, ya saya sebisa mungkin bagaimana caranya, meskipun tidak berbuah lebat sampai 3 susun seperti itu, yang penting buahnya bisa besar. Itu yang saya kejar, teman-teman, supaya memang hasil produktivitasnya, tonasenya itu memang bisa memenuhi dari kriteria saya sendiri, yang saya harus membagi 3. Satu bagiannya itu harus saya belikan pupuk, dan tentunya pupuk yang saya tebarkan hari ini, saya hari ini tebar pupuk sesuai dengan apa yang akan saya bahas, teman-teman, dan tentunya itu bisa memenuhi dari kriteria saya. Itu yang saya kejar, goals yang saya kejar, teman-teman. Dan tentunya apalagi tanaman TM seperti ini memang memerlukan pupuk untuk pembesar batang, untuk pembesar buah dan pemberat buahnya, teman-teman, supaya memang nanti tonasenya bisa meningkat. Maka dari itu kita harus paham betul, teman-teman, fungsi-fungsi dari pupuk-pupuk yang kita tebarkan, sehingga kita itu bisa mendapatkan efisiensi biaya. Karena memang pupuk itu ditebar tidak merata, teman-teman. Ada memang yang harus ditebarkan dengan dosis yang tinggi, ada juga yang harus dosis yang kecil. Karena memang kebutuhan kelapa sawit akan pupuk-pupuk itu kan tidak sama, berbeda-beda. Jadi jangan dipukul rata seperti itu. Maka dari itu saya selalu menyarankan untuk menggunakan pupuk tunggal supaya kita bisa mendapatkan efisiensi biaya di sana. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk, tentu setelah saya hitung-hitung seperti video sebelumnya, maka akan menambah biaya yang lumayan cukup signifikan, dan dosis dari pupuk tunggal juga lebih berat atau lebih besar ketimbang ketika dosis yang ada di pupuk majemuk. Itu saja sebagai intermezzo, teman-teman. Nah, apalagi tanaman menghasilkan seperti ini, seperti yang sudah saya katakan bahwa memang memerlukan pupuk pemberat atau pembesar buah, itu memang sangat-sangat penting untuk meningkatkan laju produktivitasnya. Nah, teman-teman, yang sering saya katakan bahwa dalam kelapa sawit ini pupuk yang paling banyak, yang paling dibutuhkan untuk tumbuh kembang kelapa sawit itu adalah pupuk KCl atau kalium. Nah, kalium ini juga berfungsi untuk merangsang pembentukan buah ataupun bunga. Jadi yang akan kita bahas adalah kalium, teman-teman. Nah, ini hari ini saya tebarkan kalium dengan dosis 1 kg per batang. Sebenarnya itu belum mencukupi, teman-teman, namun karena saya tebarkan setahun 3 kali, berarti setahun saya memenuhi kebutuhannya 3 kg. Sebenarnya 3-5 kg. Namun saya selalu sampaikan bahwa kita harus melakukan sesuai dengan kemampuan rumah tangga kita, jangan dipaksakan. Karena memang kalau saat ini memang kebun saya ini kan belum ada 1 hektar yang menghasilkan, karena banyak yang saya sulam, karena saya menggunakan benih yang bisa dikatakan, selalu saya katakan, benih abal-abal. Kelemahannya seperti itu yang saya rasakan. Jadi 1 bulan ini saya baru mendapatkan sekitar 1 ton hingga 1,5 ton, teman-teman, per bulannya, karena saya rotasi 10 hari dan setiap 10 hari itu mendapatkan 4 kintal, 3 kintal, kadang juga 5 kintal, teman-teman. Jadi ya sekitaran itulah 1 ton hingga 1,5 ton, dan saya 1 bulannya menghasilkan dari kebun ini yang populasinya 130 batang, dan 30 batangnya
masih banyak yang disulam-sulam seperti itu teman-teman. Jadi ya itu sudah lumayan produktif lah di masa-masa trek seperti ini. Jadi saya 1 bulan bisa mendapatkan sekitar 2,5 hingga 3,5 juta, dan itu saya untuk biaya perawatan dan pemupukannya itu saya sisihkan sekitar 1.500.000 teman-teman. Jadi saya masih mendapatkan hingga 2,5 juta, 2 juta hingga 2,5 juta per bulan. Kenapa saya mengeluarkan begitu banyak? Bukankah 30% saja? Karena saya masih merawat sawit yang TBM teman-teman. Jadi dari sinilah saya juga membantu pemupukan sawit saya yang TBM. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, fungsi kalium ini teman-teman sangat fatal sekali ketika kita ketahui bahwa salah satu kebutuhan pupuk terbesar untuk kelapa sawit itu adalah KCl atau kalium. Maka dari itu kita harus benar-benar memberikan asupan nutrisi kalium ini yang benar-benar cukup untuk kelapa sawit kita. Jangan sampai tanaman kita ini kekurangan kalium, karena ketika kekurangan kalium maka pertumbuhan atau apalagi yang sudah tanaman menghasilkan seperti ini teman-teman, maka nanti laju pertumbuhan buahnya itu akan sangat menurun sekali. Jadi bisa dikatakan nanti buahnya menjadi kecil-kecil dan ringan. Itu teman-teman yang perlu kita ketahui bersama. Jadi menurut saya ketika kita sudah memiliki kebun dengan tanaman yang menghasilkan seperti ini, maka kita harus mengenjot kalium teman-teman. Usahakan dosisnya melebihi dari pupuk-pupuk yang lainnya. Misalkan kalau urea 1 kg, ya kita naikkan kaliumnya jadi 1,5 kg atau 1 kg 2 ons, setidaknya ya sama dengan ureanya. Karena urutannya seperti ini teman-teman. Yang paling banyak dibutuhkan kelapa sawit, yang pertama kalium, kedua nitrogen, ketiga magnesium, keempat fosfat. Jadi kita bisa mengetahui dosis yang akan kita berikan. Misalkan per bulannya kita tebarkan kaliumnya 1,5 kg atau 1 kg 2 on. Kemudian ureanya kita tebarkan 1 kg, dolomitnya juga 1 kg, karena murah lah teman-teman, harganya murah ya, jadi kita bisa jor-joran seperti itu. Nah menurut saya, jadi kalau yang terakhir itu fosfat kita gunakan RP saja karena memang kebutuhannya kecil, karena kalau TSP atau SP36 harganya cukup mahal. Jadi yang kita pikirkan adalah efisiensi biaya, sedangkan memang manfaatnya bisa terasa untuk tanaman kelapa sawit kita. Jadi jangan dipukul rata lah, TSP 1 kg, kemudian si dolomit 1 kg, KCl 1 kg, urea 1 kg, lama-lama jebol kantong kita teman-teman. Jadi ya kita gunakan dolomit, kemudian kita gunakan RP yang lebih murah, kemudian urea, kemudian KCl. Lakukan penebaran setiap bulan teman-teman, setiap bulan sekali dengan rotasi berbeda-beda, dengan pupuk yang berbeda-beda. Jadi rotasinya 1 bulan. Misalkan bulan pertama itu dolomit, kemudian RP, kemudian urea, kemudian KCl, kembali lagi ke dolomit. Jadi dalam satu jenis pupuk itu setahunnya 3 kali, ureanya 3 kali, KCl 3 kali, dolomit 3 kali, dan RP-nya 3 kali, serta boron 1 kali di bulan 12. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.